Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup 2 PAS 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Anissa Andriani NIM 1702, Firda Ayu Mustika NIM 1742, Silvi Antika NIM 1705, Nurul Hafizah NIM 1713, Fadilah Nazwi NIM 1714, dan Wahyu Muhammad Fatan NIM 1761. Nah, pada video praktikum kali ini, kami akan menjelaskan pengaruh penyimpanan dingin, yaitu pembekuan yang terjadi pada ikan tongkol. Nah, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama penyimpanan beku pada ikan tongkol? Mari simak video kami berikut ini. Pembekuan merupakan proses penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu min 12 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Proses pembekuan cepat biasanya berlangsung selama 30 menit, sedangkan proses pembekuan lambat biasanya berlangsung 30 sampai 72 jam. Ada dua prinsip di dalam pembekuan. Yang pertama, suhu sangat rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat aktivitas enzim dan reaksi kimia. Yang kedua, pembentukan kristal es di dalam bahan pangan yang menurunkan ketersediaan air yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan adalah yang pertama, bentuk dan ukuran bahan pangan yang dibekukan. Yang kedua, itu ada perambatan atau konduktivitas panas bahan pangan yang akan dibekukan. Yang ketiga, luas permukaan bahan pangan sebagai area pemindahan panas. Yang keempat, medium pembeku dan koefisien pemindahan panas. Yang kelima, perbedaan suhu antara bahan pangan yang akan dibekukan dengan medium pembeku serta bahan pengemas bahan pangan yang akan dibekukan. Dalam hal ini juga termasuk metode pembekuan dan peralatan yang akan dipakai. Metode pembekuan yang dilakukan memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Dapat menghambat penurunan kadar nutrisi. Contohnya, pada pembekuan ikan oksidasi lemak dihambat, sehingga produk ikan dapat dijaga atau dipertahankan kualitasnya. Nah, yang kedua, dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak bahan pangan. Serta yang ketiga, pada beberapa produk dapat memberikan manfaat organoleptik seperti rasa dan produk menjadi lebih baik. Bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini adalah ikan tongkol. Ikan tongkol yang memiliki nama latin Eutinus affinis merupakan salah satu ikan laut yang memiliki banyak kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Beberapa kandungan gizi yang dimiliki oleh ikan tongkol adalah vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, kalium, kalori, kalsium, protein, lemak, serta zat besi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, sudah dijelaskan beberapa hal mengenai pembekuan. Kalau begitu, langsung saja ke praktikumnya. Adapun bahan yang kita perlukan adalah ikan tongkol yang sudah dibersihkan dari insang dan isi perutnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi selama pembekuan terjadi. Ikan yang sudah bersih dimasukkan ke dalam plastik putih sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan terjadi. Di sini tampak bahwa ikan masih segar dan berwarna kemerahan serta memiliki tekstur yang kenyal. Ikan yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam freezer yang sudah diukur suhu sebelumnya dan ditunggu selama 14 hari untuk melihat perubahan yang terjadi. Setelah 14 hari, maka kita akan melakukan pengamatan kembali. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mengeluarkan ikan yang sudah 14 hari di dalam freezer untuk dilakukan thawing terlebih dahulu. Thawing dilakukan untuk menghilangkan kristal-kristal es yang terbentuk selama 14 hari pembekuan.
Thawing dilakukan dengan mengalirkan air pada kemasan dari produk agar menghilangkan kristal-kristal es yang terbentuk selama pembekuan. Nah, setelah proses dari thawing selesai, kita dapat mengamati perubahan yang terjadi. Ikan diukur terlebih dahulu suhunya, kemudian diidentifikasi perubahan yang terjadi. Tampak warna merah mulai memudar, aroma amis juga mulai berkurang, dan tekstur kenyal mulai menurun, tetapi tidak jauh dengan ikan segar pada umumnya. Dari praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ikan tongkol dapat disimpan pada suhu pembekuan. Ikan tongkol yang disimpan pada suhu pembekuan memiliki nilai organoleptik yang tidak jauh berbeda dengan ikan segar sebelum pendinginan, baik dari segi warna, aroma, maupun tekstur. Juga pada uji deskripsi yang dilakukan, penampakan-penampakan yang ada tidak memiliki perubahan-perubahan yang cukup jauh dari ikan yang segar pada aslinya. Sekian hasil video kami pada praktikum kali ini. Sampai bertemu di video praktikum selanjutnya.